Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dan para pecinta kajian ilmu fikih, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan bab zakat sebagai kelanjutan daripada bab shaum atau bab puasa. Salah satu ibadah ekonomi yang penting yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan atas kaum muslimin adalah zakat. Al-Quran menyebutkan tentang zakat setelah menyebutkan sholat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya masalah zakat, karena ia merupakan tanda keimanan seseorang dan sebagai bekal keselamatannya. Sebagian hadis dari Imam Ma'sum alaihi salam menyatakan bahwa orang yang tidak menunaikan zakat, sungguh ia telah keluar dari agamanya. Jika hal itu termasuk pengingkaran dengan pengetahuan dan kesadaran tentunya, maka dia keluar dari Islam. Seperti juga khumus. Zakat memiliki beberapa macam. Salah satunya adalah zakat badan dan kehidupan, yang juga dinamakan dengan zakat fitrah, yang wajib ditunaikan setiap tahun, yaitu ketika mulai masuk malam tanggal 1 Syawal, yang diwajibkan ke atas orang yang mampu untuk menunaikannya. Selain zakat fitrah, ada lagi yang dinamakan dengan zakat harta. Akan tetapi tidak semua harta harus dizakati atau dikeluarkan zakatnya. Ada 9 perkara yang harus dizakati. Ini zakat mal atau zakat harta. Harta-harta yang wajib dizakati adalah gandum, syair, sejenis gandum yang kurang bagus, kurma, kismis. Kemudian yang kelima adalah unta, ini jenis binatang ternak. Keenam sapi, ketujuh kambing, dan kedelapan barang tambang yaitu emas. Kesembilan juga barang tambang yaitu perak. Jadi ada 9 macam harta atau mal atau barang yang wajib dizakati. Gandum, syair, kurma, kismis, unta, sapi, kambing, emas, dan perak. Sekarang kita masuk pada nisab atau ukuran kewajiban zakat. Zakat dari barang-barang yang disebutkan di atas menjadi wajib jika sudah mencapai ukuran tertentu yang disebut dengan haddun nisab. Oleh karena itu, jika hasil panen atau jumlah hewan ternak tidak sampai haddun nisab, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Sekarang nisab barang-barang pertanian. Nisab 4 macam pertanian di atas, yaitu gandum, syair, kurma, dan kismis, seluruhnya sama, yaitu kurang lebih 850 kg. Kurang lebih apa? 850 kg. Oleh karena itu, jika hasil panen kurang dari 850 kg, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Jika salah satu dari keempat hasil panen ini mencapai nisabnya, maka harus dibayar zakatnya. Akan tetapi bergantung pada cara pengairannya.
Oleh karena itu, menurut cara pengairan, hukum zakat hasil dibagi menjadi 3 macam. 1. Hasil panen yang pengairannya dari air hujan dan dari air sungai atau secara alami. Itu di luar usaha petani. Artinya bukan urusan petani dalam pengairan tersebut. Maka ukuran zakatnya adalah 1/10-nya. 1/10-nya. Yang kedua, hasil panen yang pengairannya dengan alat seperti timba atau diesel, ya, dengan mesin dan dengan alat yang lainnya. Ketika menggunakan alat, maka ukuran zakatnya adalah 1/20, 1/20, ya, lebih sedikit. Yang ketiga, hasil panen yang pengairannya dengan kedua-duanya. Ini selain dengan air hujan dan air sungai, juga disiram dengan tangan dan alat lain. Maka ukuran zakatnya adalah 1/10 untuk setengahnya dan 1/20 untuk setengahnya, untuk setengah yang lainnya. Jadi bagi 2, ya, zakatnya. Barang tersebut sebagiannya 1/10, sebagiannya 1/20, zakatnya dibagi 2. Karena ada 2 cara dalam pengairannya. Kemudian masalah nisab zakat peternakan, yaitu kambing, sapi, dan unta. 3 macam binatang ini saja. Nisab zakat kambing yang paling rendah adalah 40 ekor. Dan zakatnya adalah 1 ekor. Jika jumlahnya tidak sampai 40 ekor, maka tidak wajib zakat. Jadi, kalau jumlahnya 39 kambing misalnya, kurang 1 kan, maka masih belum terkena kewajiban membayar zakat kambing. Yang kedua, hewan sapi. Nisab zakat sapi yang paling rendah adalah 30 ekor. Dan zakatnya adalah 1 anak sapi yang umurnya sudah setahun masuk ke tahun yang kedua. Nah, ini zakat sapi ini harus punya 30 ekor. Kalau kurang dari 30 ekor, maka tidak wajib mengeluarkan zakat sapi. Yang ketiga, unta. Nisab zakat unta yang paling rendah adalah 5 ekor. Dan zakatnya adalah 1 kambing. Ya. Setiap orang punya 5 ekor unta, maka zakatnya adalah 1 kambing. Selama jumlah unta tidak sampai 26 ekor, maka setiap 5 ekor zakatnya 1 kambing. Ya. Jadi kalau 26 dibagi 5 berapa? Dikalikan 1 kambing. Ya, ada berapa? Mungkin 5 kambing jadinya. Akan tapi jika jumlahnya sudah mencapai 26 ekor, maka zakatnya adalah 1 ekor unta. Ya. Jadi kalau sudah mencapai 26 ekor unta, maka zakatnya 1 ekor unta. Jika belum mencapai 26 ekor, masih 20 ekor unta, maka zakatnya berupa kambing. Berarti 5 ekor kambing. Kemudian nisab zakat tambang. Nisab zakat emas adalah 15 misqal. Dan nisab perak adalah 105 misqal. Adapun ukuran zakat dari keduanya adalah 1/40. Ya, 1/40. Kemudian tentang hukum-hukum zakat. 1. Biaya yang digunakan untuk membeli benih gandum, syair atau ju, kurma dan kismis, serta upah pekerja dan lain-lainnya bisa diambil dari hasil panen. Akan tetapi penghitungan ukuran nisab dilakukan sebelum pengurangan biaya. Oleh karena itu, jika sebelum pengurangan biaya ukuran atau bobot barang-barang itu sudah mencapai nisabnya, maka zakat sudah menjadi wajib. Akan tapi zakat yang dikeluarkan, yaitu dari sisa pengurangan hasil panen untuk pembiayaan tersebut. Yang kedua adalah zakat ternak, kambing, sapi, unta. Itu menjadi wajib apabila sudah setahun memilikinya. Oleh karena itu, jika seorang membeli sapi sebanyak 100 ekor dan 9 bulan kemudian menjual sapi-sapinya, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Ya. Karena masih belum
1 tahun ya. Kemudian yang B, binatang ternaknya tidak dipekerjakan selama setahun. Oleh karena itu, sapi atau unta yang digunakan untuk bekerja di sawah atau mengangkut barang, maka tidak terkena kewajiban membayar zakat. C, binatang ternaknya makan sendiri dari rumput liar selama setahun. Oleh karena itu, jika selama setahun atau kurang dari itu, ternaknya itu makan dari rumput yang diarit atau rumput yang ditanam, maka pemiliknya tidak wajib mengeluarkan zakat. Yang ketiga, zakat emas dan perak itu wajib bila berupa logam yang biasa digunakan dalam muamalah. Bukan dalam bentuk gelang, cincin, kalung, bukan. Tapi dalam bentuk logam. Oleh karena itu, emas dan perak yang digunakan sebagai perhiasan oleh para wanita tidak ada kewajiban bayar zakatnya. Yang keempat, mengeluarkan zakat merupakan ibadah. Dan apa-apa yang dikeluarkan hendaknya diniatkan sebagai zakat. Dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini dulu perjumpaan kita lewat zakat ya, fikih zakat. Mudah-mudahan kita bisa memahami dengan baik dan bisa mengamalkannya dengan sebaik mungkin insyaallah. Hadan Allah wa yakum ajma'in. Wa la famikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.